Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak doakan semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu lagi nih sama Kak Isnafa, tentunya dalam program Suraya Berbagi Ceria, cerita inspiratif penuh makna. Tentunya nggak cuma cerita aja nih, ada sulap, ada juga ngaji bersama, ada juga aksi si untung, si boneka yang lucu. Iya, kakak nggak pengen lama-lama nih, yuk kita mulai acara kita dengan ngaji bersama, ya. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik semuanya, kita sudah mengaji bersama surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Kafirun. Nah, selanjutnya yuk mari kita simak bersama-sama sajian cerita ceria bersama Kak Bagus. Yuk. Adik-adik sekalian, Rasulullah SAW suatu hari pernah bercerita kepada para sahabatnya. Rasulullah menyampaikan bahwa dulu di masa Bani Israel pernah hidup seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa manusia. Lelaki yang beringas itu rupanya memiliki rasa penyesalan di dalam hatinya. Dia berharap bahwa perbuatan yang sudah dia lakukan selama ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kemudian terjadi? Lelaki kekar itu kemudian pergi menuju rumah seorang rahib, ahli ibadah di masa itu. Dia jalan kaki, teman-teman, menuju ke rumah si rahib, jalan kaki. Begitu tiba sampai di rumah sang rahib, lelaki pembunuh itu kemudian mengetuk pintu tempat ibadah sang rahib itu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tuan, bukakan pintu, Tuan. Tok 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 tok. Pintu kemudian dibuka. Keluarlah seorang rahib ahli ibadah. Oh, siapakah Anda? Tuan, saya lelaki yang penuh dosa, Tuan. Saya sudah membunuh 99 nyawa manusia, Tuan. Apakah orang seperti saya ini masih bisa mendapatkan ampunan dari Tuhan? Oh, kamu sudah membunuh 99 nyawa manusia. Tuhan tidak akan memberikan ampunan padamu. Kamu tidak akan bisa diampuni. Apa? Teman-teman, si pembunuh 99 nyawa begitu kecewa mendengarkan apa yang disampaikan oleh si rahib ahli ibadah itu.
Karena saking kecewanya teman-teman, si pembunuh 99 nyawa itu kemudian dia marah dan akhirnya membunuh si rahib yang pertama itu. Hingga akhirnya genaplah si pembunuh itu membunuh 100 nyawa manusia. Oh, aku sudah membunuh 100 nyawa manusia. Namun adik-adik, di dalam hati kecilnya, si pembunuh masih memiliki rasa penyesalan. Dia masih ingin bertobat dan melakukan kebaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, si pembunuh yang sudah membunuh 100 nyawa itu kemudian pergi menuju ke rumah rahib yang lain. Nah, dia berharap rahib ini bisa memberikan jalan keluar agar si pembunuh itu mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu tiba di tempat rahib yang kedua, rupanya rahib yang kedua ini hatinya demikian lapang. Hatinya demikian lapang sekali. Nah, mendapatkan cerita bahwa pembunuh itu sudah membunuh 100 nyawa. Apa yang dikatakan oleh si rahib yang kedua, si ahli ibadah yang kedua, teman-teman? Si ahli ibadah yang kedua kemudian berkata, Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penerima Taubat. Syaratnya, kamu harus sungguh-sungguh dalam bertaubat. Oh, jadi Allah masih bisa memberikan ampunan kepadaku? Allah sangat Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang mau bertobat. Syaratnya kamu harus bersungguh-sungguh dengan niat taubatmu. Oh, baiklah, apa yang harus aku lakukan? Nah, kamu sekarang pergilah menuju kampung sebelah, kampung tempat orang-orang baik berada. Kamu tinggalkan kampungmu dipenuhi dengan perbuatan jahat dan orang-orang yang jelek. Pergilah kamu ke tempat yang baik itu, pergilah kamu ke kampung yang baik itu. Oh, baiklah, aku akan pergi ke kampung yang baik itu. Dengan penuh harapan, teman-teman, si pembunuh yang ingin bertobat akhirnya pergi menuju ke kampung orang-orang yang baik. Dia pergi ke kampung orang-orang yang baik. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata di tengah jalan ajal tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki mencabut nyawa pembunuh yang ingin bertaubat, padahal dia belum sampai ke kampung orang-orang baik. Apa yang terjadi? Begitu si pembunuh meninggal, datanglah 2 orang malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Mereka berdua rebutan, teman-teman. Malaikat rahmat ingin membawa ruh dari pembunuh 100 orang manusia itu untuk mendapatkan tempat yang baik. Sementara malaikat azab juga hendak membawa ruh dari pembunuh 100 nyawa itu ke tempat yang jelek untuk mendapatkan siksa. Hingga akhirnya datanglah malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga kemudian menjadi hakim di antara malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab tadi. Malaikat yang ketiga menjadi hakim, kemudian meminta kepada 2 orang malaikat itu untuk mengukur jarak antara tempat dia berada dengan kampung yang baik. Nah, apabila langkah kaki si pembunuh yang ingin bertaubat lebih dekat ke arah kampung yang baik, maka ruh dari pembunuh 100 nyawa tadi milik malaikat rahmat. Tapi kalau langkah pembunuh yang ingin taubat tadi lebih mendekati kampung yang jelek, kampungnya, maka dia menjadi milik malaikat azab dan dia akan mendapatkan siksa. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman yang berbahagia, apa yang kemudian terjadi sesudah diukur? Subhanallah, ternyata teman-teman, si pembunuh yang ingin bertobat itu langkah kakinya lebih dekat 1 jengkal menuju kampung yang baik. Alhamdulillah. Artinya apa, teman-teman? Artinya pembunuh yang bertobat itu menjadi milik malaikat pembawa rahmat. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Demikian tadi adik-adik cerita kisah taubatnya orang yang pernah membunuh 100 nyawa manusia. Sesungguhnya Allah sangat Maha Pengampun lagi Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Syaratnya mau bertobat.
betul-betul menyesali perbuatan jahatnya di masa lalu, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya tentang pembunuh nyawa 100 manusia yang kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Nah, gambaran orang yang bertobat itu, teman-teman, itu seperti permainan sulapan Kak Bagus kali ini. Hati manusia yang bening pada mulanya bisa menjadi kotor karena dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan, karena dosa dan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Nah, satu dosa dia lakukan, maka seperti disabdakan oleh Nabi, ada satu titik hitam yang akan mengotori hati manusia yang bersih. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Demikian kata Nabi. Seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Seperti ini, teman-teman. Hatinya yang bersih kalau melakukan dosa, jadi seperti ini. Satu titik hitam. Tapi kalau dosa berulang-ulang, maka titik hitamnya tidak hanya satu. Titik hitamnya bisa bertambah, teman-teman. Sebanyak dosa yang dia lakukan. Kalau dosa besar, misalkan meninggalkan sholat nih, sholat wajib. Yang meninggalkan sholat wajib itu dosa besar. Maka titiknya tidak hanya satu, titiknya akan sangat banyak sekali mengotori hati. Seperti ini. Ini yang melakukan dosa besar kepada Allah. Kemudian dosa besar yang lain juga. Durhaka kepada orang tua misalkan, membantah kata-kata dan perintah orang tua, maka itu juga dosa besar. Maka hatinya bisa jadi kotor seperti ini, kotor sekali karena dosa besar. Teman-teman, seperti inilah hatinya orang-orang yang berdosa, jadi kotor seperti ini, teman-teman. Beruntungnya kita memiliki Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Jika seseorang kemudian bertobat, beristighfar, dan tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, maka hatinya yang kotor bisa kembali jernih lagi, teman-teman. Syaratnya diingat-ingat ya, harus betul-betul menyesal dan tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi. Maka taubat yang dia lakukan, penyesalan yang dia lakukan seperti tutup ini, teman-teman. Seperti tutup botol ini. Seperti tutup ini. Kalau mau ada kotoran kan nggak bisa lagi kan? Ya nggak bisa masuk lagi kan karena ada tutupnya. Itu tandanya nggak mau mengulangi kesalahan lagi. Dia betul-betul menyesal, tidak mengulangi dosa, dan kemudian kalau beristighfar, teman-teman. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Alhamdulillah, hatinya jadi bening lagi, hatinya jadi bersih lagi karena tobat yang dia lakukan. Siapa yang kembali kepada Allah dengan hati yang bening, maka surgalah tempatnya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita bertemu dengan boneka monyet lucu sahabat kita semua, si Untung, ya. Yuk kita panggil si Untung, yuk. Untung, sini dong. Tung. Kamu sudah siap kan? Iya, Kak. Teman-teman, si Untung sudah siap nih. Sebentar ya, tunggu sebentar ya. Dipanggil Kak Bagus dulu. Ayo, Tung. Iya, Kak. Tung sudah siap ya? Iya, Kak. Sudah ditunggu teman-teman itu. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, ini dia si Untung nih. Tadi Kak Bagus sudah cerita, sekarang giliran si Untung berikan hadiah untuk teman-teman semua, ya dong ya? Iya, Kak. Kakak, Kenapa? cerita apa? Tadi kakak cerita kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah tentang laki-laki yang pernah membunuh 100 manusia. Tapi karena dia bertobat, betul-betul menyesal, dia akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Allah itu memang Maha Pengampun ya. Tapi syaratnya apa dong? Karena banyak kesalahan. Syaratnya, Kak. Syaratnya tidak boleh diulang. Iya, Kak. Harus menyesal. Apa dong? Menyesal. Apa? Menyesal. Gimana sih? Menyesal. Menyesal. Harus menyesal dan beristighfar. Kamu bisa istighfar nggak? Iya, Kak. Gimana kalau istighfar coba? Istighfar, istighfar, istighfar.
Kamu istighfar kok gitu? Itu nama bacaannya. Ini loh, istighfar itu gini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu aja coba. Astagfirullahaladzim. Coba. Astaghfirullahaladzim. Ya, terus. Astaghfirullahaladzim. Ya. Astaghfirullahaladzim. Sudah? Sudah. Ulala. Baik teman-teman, sampai di sini dulu nih ya cerita dari Kak Bagus. Sekarang giliran si Untung berikan hadiahnya. Hadiahnya 1 buah nasyid, 1 buah lagu. Judulnya apa dong? Ayo bertobat. Ayo bertobat. Yuk, silahkan disimak bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo bertobat. Ayo bertobat. Ajal telah mendekat. Ayo bertobat. Ayo bertobat. Sebelum kiamat. Ayo kita bertobat agar kita jadi selamat. Ulala. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu sajian cerita ceria pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. ulala. Dan Demikian tadi adik-adik program Suraya Berbagai Ceria pada hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa mengambil pelajaran dari cerita yang disampaikan oleh Kak Bagus. Bagi ayah bunda yang tidak ingin ketinggalan program-program kami, bisa subscribe channel YouTube kami di Suraya Flexi School dan bisa follow Instagram kami di @surayaflexischool. Sampai di sini perjumpaan kita, ketemu lagi di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.